Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bil huda ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allati tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Jamaah kuliah sabah Masjid Al-Manar yang semoga Allah muliakan. Alhamdulillah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai karunia yang Allah berikan pada kita. Termasuk pada pagi hari ini kita dapat melanjutkan kembali kajian kitab Riyadhus Shalihin pada bab yang ke-11 Al-Mujahadah, yaitu bersungguh-sungguh di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sampai pada hadis yang ke-109, hadis yang diriwayatkan dari Anas. An Anas radhiyallahu anhu qala ghada ammi Anas bin Nadri radhiyallahu anhu an qitali Badr. Faqala ya Rasulullah gibtu an awwali qitalin qatal tal musyrikina la inillahu asyhadani qitalal musyrikina la yuriyannallahu ma asna'u falamma kana yaumu uhud in kasafal muslimuna faqala Allahumma a'tadiru ilaika mimma sana'a haula'i yakni ashabahu wa abra'u ilaika mimma sana'a haula'i yaknil musyrikin. Thumma qadama fasatakabala Sa'd bin Mu'ad faqala ya Sa'd bin Mu'ad al jannatu wa rabbil ka'bati inni ajidu rihaka min duni Uhud. Qala Sa'ad famastata'tu ya Rasulullahi ma sana'a. Qala Anasu fawajadna bihi bid'aw wa samanina darbatan bis saif au ta'natam birumhi au ramyata bisahm wa wajadnahu qad qutila wa masala bihil musyrikina wa ma arafahu ahadun illa ukhtuhu bibananihi. Qala Anas kunna nara au nadhunnu anna hadhil ayah nazalat fihi wa fi asbahihi minal muslimina rijalun sadaku ma'ahadullahu alaihi. Al-Ahzab ayat yang ke-23 ila akhiriha. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini mengisahkan tentang satu kejadian di mana paman Anas bin An-Nadhr radhiyallahu anhu tidak ikut berperang ketika perang Badar. Dari Anas radhiyallahu anhu ia berkata, pamanku Anas bin Nadhr radhiyallahu anhu tidak ikut serta perang Badar. Jadi Anas bin Malik itu
keponakannya Anas bin Nadhr. Jadi An-Nadhr itu punya anak namanya Anas dan juga Malik. Nah, kemudian ini yang meriwayatkan itu adalah Anas bin Malik, meriwayatkan tentang kisahnya pamannya yaitu Anas bin Nadhr, bahwa beliau Anas bin Nadhr itu tidak beserta Rasulullah SAW dan para sahabat yang melakukan perang Badar. Kita mengetahui bahwa perang Badar itu adalah satu kejadian di mana Rasulullah SAW pengen membalas perlakuan dari musyrikin, ya, para musyrikin Mekah yang telah mengusir Rasulullah dan para sahabatnya ke tempat yang lain, sampai kemudian para sahabat dan Rasulullah SAW itu hijrah ke Madinah. Nah, pada tahun kedua ya hijrah itu kemudian terjadi satu usaha untuk kemudian membalas, karena kafilah Abu Sufyan itu sedang ada perjalanan begitu dengan membawa banyak perbekalan dan juga kendaraan, ada 40 unta atau berapa begitu ya. Kemudian Rasulullah SAW beserta para sahabatnya itu pengen gantian, ada pembalasan terhadap perlakuan yang sementara ini pernah dialami oleh orang Muslim, ya, orang Muslim karena aniaya, diintimidasi, bahkan sampai diusir dari Mekah. Kemudian ketika kafilah Abu Sufyan itu ada satu perjalanan ya, akan berusaha untuk mencegat kafilah itu sehingga tidak direncanakan sebuah bentuk peperangan. Sehingga karena memang itu tidak bentuk peperangan, maka hanya beberapa orang saja yang mengikuti Rasulullah SAW. Yang punya kendaraan ya silakan ikut, ya, artinya yang tidak punya kendaraan ya tidak ikut, nggak apa-apa begitu, karena ini mencegat kafilahnya Abu Sufyan. Sehingga ada banyak sahabat yang tidak ikut, termasuk kemudian Anas bin Nadhr itu. Anas bin Nadhr tidak mengikuti perang Badar itu, padahal keutamaan perang Badar itu sangat tinggi, ya, nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun juga sedemikian tingginya, sehingga banyak pujian terhadap Ahlul Badr itu. Orang-orang yang telah mengikuti Ahlul Badr itu punya keistimewaan itu, sehingga Anas bin Nadhr itu merasa gelo, nang opo aku kok ora iso melu, ya. Jadi Anas ya berkata, ya Rasulullah, ghibtu an awalil qitalil qataltal musyrikina, ya wahai Rasulullah, aku tidak bisa ikut serta dalam peperangan pertama melawan orang-orang musyrik, ya. La inillahu asyhadani qitalul musyrikina la yuriyannallahu ma asna'u, ya. Seandainya Allah menakdirkan mengizinkanku untuk ikut mengikuti peperangan berikutnya melawan orang-orang musyrik, niscaya Allah akan benar-benar memperlihatkan apa yang aku perbuat. Jadi ini adalah sebuah tekad dari Anas bin Nadhr. Wah, aku ora iso melu perang pertama, ya, perang pertama yaitu perang Badr, ya. Maka seandainya nanti Allah mengizinkan aku, memberikan umur yang panjang kepadaku sehingga ada peperangan memerangi orang-orang musyrik lagi, maka saya akan melakukan satu kegiatan atau akan bersungguh-sungguh di dalam perang itu, sehingga Allah akan memperlihatkan bagaimana apa yang akan aku perbuat. Jadi ini adalah sebuah tekad yang kuat, ya, yang ungkapkan oleh Anas bin Nadhr. Aku wis kadung ora melu sing pertama, sing nek ana maneh ya peperangan saya akan bersungguh-sungguh begitu. Falamma kana yaum Uhudin inkasafal muslimun, dan ketika terjadi perang Uhud kaum muslim banyak yang lari.
Kita mengetahui dari beberapa kisah dan juga pernah kita sampaikan sebuah kisah tentang perang Uhud, di mana perang Uhud itu awalnya orang Muslim itu menang begitu ya, karena ada strategi yang atur oleh Rasulullah SAW, di mana ada beberapa pasukan pemanah yang ada di Bukit Uhud. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan apapun yang terjadi pada kami, entah menang atau kalah, kalian jangan meninggalkan bukit ini, karena bukit itulah tempat kemudian yang paling leluasa mengamati peperangan, sehingga membidik sasaran menggunakan panah itu akan bisa mengatur situasi sehingga menang. Waktu itu awal-awal peperangan kaum muslimin menang, tetapi ternyata ketika sudah dirasa menang, maka kemudian orang-orang Muslim ya yang ada di bawah itu, yang di bawah pasukan Uhud itu, yang di bawah gunung Uhud itu sudah mulai banyak yang mengumpulkan ghanimah. Nah, dikiranya oleh orang-orang yang telah ditempatkan di Bukit Uhud itu perang sudah selesai, begitu. Ya, jadi mereka pada dasarnya tidak menyelisihi perintah Rasul, tetapi hanya mengira-ira sendiri saja. Wah, iki wis rampung. Ternyata pasukan musyrik yang dipimpin oleh Khalid bin Walid waktu itu, yang masih musyrik ya, itu melihat situasi seperti itu dan kemudian tidak benar-benar pergi mundur, tetapi berputar mengelilingi Bukit Uhud, lari ke koyo-koyone ke belakang, tetapi berputar sehingga melihat Bukit Uhud sudah ditinggalkan, malah gantian menempati Bukit Uhud itu. Ya, jadi di situ kemudian malah bisa menguasai keadaan, sehingga kaum muslimin waktu itu menderita kekalahan. Bahkan Rasulullah SAW sendiri sampai berdarah terkena senjata dari orang-orang musyrik itu. Nah, ini perang Uhud seperti itu. Nah, orang-orang termasuk ini Anas bin Nadir ini mengikuti perang Uhud itu ya, sehingga kemudian ketika orang-orang musyrik orang-orang muslim itu banyak yang melarikan diri meninggalkan Bukit Uhud, Anas berkata, faqala Allahumma a'tadiru ilaika mimma sana'a ulai, yakni ashabahu, wa bra'u ilaika mimma sana'a ulai, yakni al-musyrikin. Ya, dia berkata, Anas bin Nadir berkata, ya Allah, aku memohonkan ampun atas apa yang dilakukan oleh teman-temanku. Jadi teman-teman yang dimaksudkan ini adalah orang-orang muslim yang ditempatkan di Bukit Uhud. Aku memohonkan ampun atas mereka. Mereka sudah diwanti-wanti oleh Rasulullah agar tidak meninggalkan bukit itu, tapi ternyata mereka meninggalkan meskipun karena salah duga ya. Tetapi aku memohonkan ampun, aku berlepas diri dari apa yang telah dilakukan oleh orang-orang oleh teman-temanku, dan aku berlepas diri pula terhadap perbuatan orang musyrik ya. Jadi saya bukan, meskipun tidak mengikuti teman-temanku, tetapi bukan berarti kemudian aku mengikuti orang-orang musyrik, aku berlepas diri dari mereka. Summa taqaddama fasataqbalahu Sa'd bin Mu'ad, ya, kemudian dia maju dan bertemu dengan Sa'ad bin Mu'ad. Faqala, ya, ini masih dalam keadaan berperang. Jadi Sa'ad bin Nadir itu Anas bin Nadir terus maju meskipun kondisinya peperangan itu koyo arek kalah, tetapi dia terus maju ya. Dia tidak memperdulikan terhadap
senjata-senjata yang mengenai dirinya. Dia terus maju, kemudian dia berkata, ya Sa'ad nu Mu'ad al jannatu wa rabbil Ka'bah inni ajidu rihaha min duni Uhud. Ia berkata, wahai Sa'ad bin Mu'ad, demi Robnya Ka'bah, maksudnya ya Allah, demi Allah sungguh aku mencium aroma surga dari Uhud. Nah, jadi inilah yang kemudian dicari oleh Anas bin Nadir, bahwa saya akan mencapai satu cita-cita, kalau tidak mulia karena kemenangan saya maka aku akan mati syahid. Ya, itulah yang aku cari. Saya telah mencium bau surga. Nah, ini adalah sebuah kabar gembira ya. Jadi kabar gembira bagi Anas bin Nadir bahwa dia sudah mencium bau surga, sehingga dia ini yang aku cari ya, sehingga dia maju terus ya tanpa mempedulikan banyaknya lawan ya. Jadi memang perang Uhud itu adalah perang pembalasan dari orang-orang musyrik karena sudah dikalahkan di perang Badar. Bayangkan perang Badar itu cuma berapanan 70-an orang muslim itu melawan 1000-an, itu berarti hampir 1:30-an ya. Itu ternyata orang muslim menang. Nah, ini maka di perang Uhud itu orang musyrik itu pengen membalas dendam, sehingga kekuatannya pun juga sudah dipersiapkan sedemikian rupa, sehingga ketika Anas bin Nadir melihat seperti itu tidak gentar karena karena telah mencium bau surga di Bukit Uhud itu. Ya, inilah yang dikatakan oleh Anas bin Nadir bahwa aku telah mencium bau surga ya dari dekat Uhud. Faqala Sa'ad famas tata'tu ya Rasulullah ma salatu, kemudian Sa'ad berkata, wahai Rasulullah, aku tidak mampu berbuat sepertinya. Ya, jadi seperti Anas bin Nadir ya. Jadi saat itu kan juga seorang ahli perang ya, tetapi melihat kiprahnya Anas bin Nadir yang sedemikian beraninya, sedemikian gagahnya maju ke pertempuran itu, sampai kemudian saat itu mengatakan pada Rasulullah, aku tidak bisa ya, tidak mampu berbuat seperti yang telah diperbuat oleh Anas bin Nadir itu. Faqala Anas fawajada bihi bid'an wa samanina dzarbatan bisayfi au ta'natan birumkhin au ramyatan bisahm. Ya, Anas ya berkata, setelah perang usai maka aku menemukan pada tubuhnya, tubuh siapa? Tubuh Anas ya, tubuh Anas bin Nadir ya. Ini yang berkata adalah Anas bin Malik. Anas bin Malik berkata, setelah perang usai aku menemukan tubuh Anas bin Nadir 80 lebih luka tikaman pedang atau tikaman tombak atau tusukan anak panah. Jadi saking getolnya di dalam perang sampai luka-lukanya itu lebih dari 80. Nah, ini adalah sebuah tanda bahwa apa yang telah dilakukan ini benar-benar luar biasa. Ya, kalau kita mungkin kena pedang sidik ini yang wis mundur utawa wis mati. Nah, ini karena luar biasanya perjuangannya itu tidak memperhatikan lukanya, terus maju dengan keadaan luar biasa. Aku telah mencium bau surga. Nah, ini adalah sebuah kabar yang telah diterima ya, bahwa dia akan memperoleh surga. Maka surga itulah sebaik-baik balasan, maka apapun yang harus terjadi silahkan terjadi, saya akan menempuh surga itu ya. Nah, jadi sampai kemudian didapati bahwa dia itu telah syahid dengan keadaan seperti itu, sampai kemudian ditemukannya ya, wa wajanahu qad qutila wa masala bihil musarikuna
fama arafahu ahadun illa ukhatuhu bibana bihi. Ya, kami menemukannya telah meninggal dan dicincang oleh orang-orang musyrik, sehingga tidak ada satupun orang yang mengenalinya kecuali saudara perempuannya dengan mengamati jari jemarinya. Jadi saking banyaknya luka sampai tidak mengenali. Ya, ketika tidak dikenali itu kan berarti wajahnya barang ya hancur, ya kan? Wajahnya hancur, kemudian bentuk tubuhnya juga sulit untuk kemudian kiye awake sapa ngono tidak bisa dikenali, sampai kemudian adiknya yang mengamati saudara perempuannya yang ini kakak saya. Nah, diamati dari mana? Dari bentuk jari jemarinya. Nah, jari jemari kan mungkin ana sing isih selamat begitu ya, jari jemari wah iki drijine kakangku iki. Nah, jadi karena perbuatan orang musyrik yang melihat semangatnya Anas bin Nadir itu di dalam memperjuangkan ya, beribadah, mencari keridhaan Allah, mencari surga, sampai kemudian tubuhnya penuh luka. Nah, ini adalah sebuah contoh ya bagi kita dalam hal semangatnya itu loh. Semangat di dalam bagaimana memperoleh apa yang telah Allah janjikan. Nah, Allah telah berjanji untuk apa pada kita ya? Bahwa Allah telah berjanji pada kita tentang surga ketika seseorang ya telah meyakini bahwa Allah sebagai Rabb. Alastu birabbikum qalu bala syahidna ya. Ketika Allah memperjanjikan kepada manusia sebelum penciptaan, apakah aku ini Rabbmu, maka kemudian para ruh itu mengatakan bala syahidna, ya aku bersaksi bahwa engkau adalah Rabbku. Nah, itulah perjanjian awal manusia kepada Tuhannya, kepada Allah. Maka ketika orang ya manusia yang beriman ya memegangi janji ini, maka kemudian adalah surga yang nanti akan didapatkan. Nah, itulah yang kemudian harus kita ambil manfaat dari kisah ini, bahwa ketika kita sudah meyakini bahwa Allah itu adalah Rabb kita, Allah itu adalah ilah kita ya, Allah itu adalah tujuan kita, maka kita harus memantapkan di dalam hati, apapun yang terjadi saya tidak akan melepas keyakinan ini, dan saya akan terus ya melakukan amal ibadah sehingga Allah itu ridho pada kita. Memang kita itu meyakini atau kemudian mengikrarkan, mengakui bahwa Allah itu adalah sebagai Tuhan kita. Tetapi yang kemudian lebih kita tuju bahwa kemudian Allah ridho ndak pada kita dengan pengakuan kita, dengan tingkah laku yang telah kita lakukan ini. Maka itulah yang harus kita lakukan agar apa yang kita lakukan ini menjadikan Allah semakin ridho pada kita. Bagaimana sholat kita, sholat yang sungguh-sungguh. Usaha kita untuk terus memperdalam al-Islam ini, bagaimana agar kemudian Allah menjadikan kita ini benar-benar ridho kepada Allah. Sehingga ketika kejadian seperti ini, bahwa Anas bin Nadir itu pada awal-awal sebelum perang Uhud itu sudah merasa getun karena tidak mengikuti perang Badar, sehingga mengatakan seandainya aku akan Allah memberikan izin padaku, maka aku akan mengikuti perang berikutnya melawan musyrik, dan Allah akan memperlihatkan bagaimana aku berbuat. Nah, ini ternyata memenuhi janjinya. Ketika perang Uhud dia melakukan usaha yang sungguh-sungguh ya di dalam berjihad itu, di dalam pelaksanaannya terhadap janjinya, sehingga kemudian Anas berkata, qala Anas
kunna nara au nadhannu anna hadhil ayah nazalat fihi wa fi asbahihi. Kemudian Anas berkata, kami yakin bahwa ayat ini turun mengenai dirinya itu. Ayat yang dibaca adalah minal muslimina rijalun sodaku ma'ahadullaha alaih, ya. Di antara manusia, di antara orang-orang yang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang mereka janjikan kepada Allah. Ya, ini. Jadi yang dijanjikan oleh Anas bin Nadhr bahwa ketika sebelum perang itu akan mengatakan, nek aku iso menjumpai perang maka akan saya lakukan apa yang bisa saya lakukan dengan kesungguhan, ya. Maka ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bisa mengambil hikmah, ya, mengambil manfaat dari hadis ini bahwa orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang menepati janjinya. Bahwa ketika kita berjanji bahwa Allah itu adalah Rabb kita, maka kita juga harus di dalam pelaksanaannya kita benar-benar melaksanakan lillahi ta'ala. Apapun yang kita lakukan itu semata-mata hanya untuk keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak kemudian mencari hal-hal yang lain yang di luar dari keridhaan Allah. Maka ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah tentang janji, ya. Yang kedua adalah tentang kesungguhan di dalam melaksanakan janji. Sehingga Imam An-Nawawi memasukkan hadis ini ke dalam bab Al-Mujahadah karena kita bisa mengambil ibrah, mengambil tauladan dari apa yang dilakukan oleh Anas bin Nadhr, ya, bahwa ketika ada kesempatan untuk beribadah maka dia totalitas, ya, totalitas melakukan amal ibadah itu sampai kemudian keyakinan datang, yaitu mendapatkan surga yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ya Allah Subhanahu wa taala ya di dalam surat At-Taubah itu telah mengingatkan kita, ya, innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwaluhum bi anna lahumul jannah. Ya, sungguh Allah telah memberi dari orang-orang yang mukmin itu diri mereka dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Ya, ini adalah sebuah transaksi jual beli kita kepada Allah. Kita ini milik Allah, Allah yang menciptakan kita. Tetapi karena kasih sayangnya Allah, Allah membeli apa yang miliknya Allah. Kita ini miliknya Allah, tetapi Allah membeli kita. Ya, kudune nek teko diambil, tidak ada transaksi jual beli saja kan, itu hak Allah, ya, kemampuan Allah. Tetapi karena Allah itu memuliakan manusia yang beriman, ya, orang-orang mukmin, maka Allah telah membeli apa yang milik Allah itu sendiri, yang juga kemudian menjadi diri kita ini, ya, baik jiwa kita, harta kita itu telah dibeli Allah dengan apa? Dengan surga. Maka bagaimana tentang transaksi jual beli itu, ya? Di kelanjutannya yuqatiluna fi sabilillahi fayaktuluna wa yuktalun. Nah, wa dan alaihi haqqo fit taurati wal injili wal Qur'an. Wa man aufa bi ahdihi minallahi fasatabasiru bi bai'ikumul ladzi bayatum bih wa dzalika huwal fawzul azim. Mereka itu berperang di jalan Allah, lalu mereka membunuh atau terbunuh. Itu menjadi janji yang benar dari Allah dalam Taurat, Injil dan Al-Quran. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya selain dari Allah, maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan itulah kemenangan yang besar. Maka inilah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan pagi hari ini,
bahwa kemudian apa yang telah kita lakukan ini semoga Allah memberikan ya pahalanya, ya menerima apa yang kita lakukan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Semoga Allah mengabulkan apa yang telah kita perbuat, ya apa yang telah kita lakukan. Semoga ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala, ya. Ampuni dosa-dosa kita dan juga memberikan kita tambahan ilmu pengetahuan sehingga kita menjadi semakin paham bagaimana Islam ini menjadi way of life, ya, menjadi sistem hidup di dalam diri kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.